Ya, puji Tuhan, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap tentunya? Ya, kita melihat keadaan manusia pada waktu dia jatuh ke dalam dosa. Ya, ada banyak harta yang Allah kasih kepada manusia itu menjadi hilang, sama sekali menjadi diambil oleh Allah. Dan tidak ada lagi pada diri manusia yang jatuh ke dalam dosa. Nah, kita lihat salah satu apa saja yang hilang pada saat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, manusia kehilangan Taman Eden. Yang kedua, manusia kehilangan kesuciannya. Yang ketiga, manusia kehilangan Roh Kudus. Yang keempat, manusia kehilangan kepenuhan kemuliaan Allah. Terus yang kelima, manusia kehilangan kekuasaannya atas bumi ini. Yang keenam, manusia juga kehilangan pengertian tujuannya, kenapa dia ada di bumi ini. Nah, semua ini hilang pada manusia Adam, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Itu pada saat dia jatuh ke dalam dosa, semua ini menjadi hilang daripada manusia itu. Namun dari antara yang hilang ini, ada yang tidak hilang di antara manusia. Kita melihatnya manusia tidak kehilangan sorga. Ya, manusia tidak kehilangan sorga walaupun dia jatuh ke dalam dosa. Kenapa dia tidak kehilangan? Karena dia belum pernah sama sekali ada di sorga. Jadi dia tidak bisa kehilangan sorga, dia kehilangan Taman Eden. Manusia juga tidak kehilangan tubuh, jiwa, dan roh yang dimiliki oleh manusia. Diberikan, diciptakan untuk manusia, dan manusia tidak kehilangan ketiga hal ini. Manusia juga tidak kehilangan potensinya. Ya, manusia tidak kehilangan potensinya, potensi yang dimilikinya. Nah, manusia juga tidak kehilangan ini dia, bumi. Manusia tidak kehilangan bumi. Nah, pada saat ini kita ingin melihat bahwa manusia, kita akan membahas ini, manusia tidak kehilangan bumi. Jadi bumi ini masih seperti bumi yang Allah ciptakan bagi manusia. Ya, bumi yang Allah tempatkan manusia di dalamnya. Nah, mari kita melihat pesan Allah untuk manusia. Sebab manusia tidak kehilangan bumi ini. Ya, saya akan berikan judul firman Tuhan pada saat ini, yaitu tentang mandat budaya. Ya, mandat budaya. Katakan bersama-sama, mandat budaya. Nah, apakah mandat budaya ini? Kita lihat ini adalah membawa budaya sorga ke bumi. Ya, membawa budaya yang ada di sorga ke bumi kita ini. Nah, ini juga adalah seri dari stewardship. Kita mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Kita mengelola milik orang lain yang dipercayakan kepada kita. Ya, sesungguhnya tidak ada satupun yang kita miliki di dunia ini. Semua pemberian semata-mata anugerah Tuhan. Dia berikan kepada kita. Ada yang melalui kerja keras, ada yang diberikan itu sebagai warisan. Diberikan kepada kita sebagai warisan. Tapi semua itu bukan kita yang miliki. Nah, kita dipercayakan untuk mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Nah, percayalah saudaraku, kalau saudara bisa mengelolanya, saudara pintar mengelolanya, saudara diberi hikmat untuk mengelolanya, saudara akan dipercayakan, ditambahkan kepercayaan itu. Saudara akan dipercayakan, ditambahkan oleh Tuhan kepercayaan itu. Ya, 5 talenta Tuhan percayakan kepada orang yang bisa mengelolanya. Ya, dia kemudian dipercayakan berapa talenta? 11. Ya, 5 dari keuntungannya dan 1 talenta yang
dari orang yang tidak mengerjakannya, diberikan kepada orang yang punya 5 talenta itu. Jadi saudaraku, apa yang dipercayakan kepada kita itu bukan milik kita. Kita bertanggung jawab nanti akan semuanya yang dipercayakan kepada kita, kepada Tuhan yang memberikan itu kepada diri kita. Ya. Apa yang saudara tidak bisa kelola itu akan diambil dari kita dan dipercayakan kepada orang lain yang bisa dia percayai. Ya, percayalah saudaraku, jadi pinter-pinterlah saudara mengelola apa yang ada pada diri saudara. Kita kembangkan, kita manfaatkan, kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Akan ditambahkan lagi kepercayaan itu kepada diri saudara. Nah, kita melihat sekarang tentang mandat budaya. Apakah mandat budaya itu? Nah, mandat budaya ini adalah suatu perintah atau wewenang yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dijalankan secara sah dan legal di dunia ini, di bumi ini. Ya, perintah wewenang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dijalankan secara sah, secara resmi, legal di bumi ini. Tidak ada yang dapat menentangnya. Ya, nah kita melihat bahwa perintah ini adalah mempengaruhi bumi supaya di bumi ini menjadi wilayah kerajaan sorga. Allah, tadinya sorga itu adalah pemerintahan Allah. Ya, kemudian Allah menginvasi bumi ini, mengkolonisasi bumi ini, memperluas wilayah kekuasaannya sampai kepada bumi ini. Nah, diharapkan bumi tempat kita ada, ya, kita pengaruhi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai utusan-utusan Tuhan. Ya, saudara dipercayakan untuk mempengaruhi bumi ini supaya di bumi ini jadi wilayah kekuasaan sorga. Supaya budaya sorga, apa yang menjadi kebiasaan di sorga, itu terjadi di bumi ini. Ya, saudara mengerti tentunya. Nah, menjadikan budaya bumi ini seperti budaya di sorga. Yaitu semuanya kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan kita. Ya, kita berikan bagi kemuliaan Tuhan kita. Apapun itu saudaraku, kita percaya saudara, di bumi dan di sorga dan di bumi, semua yang Dia ciptakan adalah untuk kemuliaannya. Ya, kalau saudara memakai itu untuk tujuan bagi kemuliaan diri kita sendiri, tentunya kita salah besar, kita menyalahi apa yang dipercayakan Allah kepada diri kita, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dari apa yang kita miliki. Nah, kita bawa budaya sorga ke bumi ini supaya bumi di mana kita berada seperti budayanya seperti di sorga. Nah, kita melihat mandat mandat yang diberikan kepada manusia di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Ya, 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Ya, sampai di situ dulu. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini mandat dari Allah. Ini mandat prokreasi. Mandat beranak cucu. Diperintahkan kepada manusia, diberi wewenang kepada manusia untuk memenuhi bumi ini. Yang kedua, apa saudaraku? Taklukkanlah itu. Nah, ini mandat budaya, ini yang disebut mandat budaya. Kita menaklukkan bumi ini, kita menaklukkannya untuk apa? Untuk kita bawa kemuliaan di bumi ini bagi Tuhan, untuk membawa budaya sorga ke bumi ini dan menjadikan bumi ini bisa memuliakan Tuhan yang ada di sorga. Ya. Taklukkanlah itu, ini mandat budaya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak yang merayap di bumi ini. Nah, dia mulai dari Taman Eden.
Ya. Manusia dipercayakan dari Taman Eden, itu sebabnya Kejadian 2:15 mengatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Ya. Setelah manusia diberikan mandat ini, ya, mandat taklukan, dia diberi dulu satu wilayah yang namanya Taman Eden. Nah, Taman Eden itu setelah diberikan kepada manusia, Tuhan mengambil manusia itu, menempatkannya di dalam Taman Eden. Perintahnya adalah untuk ini yang kedua, ya, mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya ini, wujud daripada mandat itu, mandat menaklukkan, mandat budaya ini, ada dua perintah lagi disampaikan kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Supaya dirawat taman ini, diusahakan bagaimana taman ini nantinya dari Taman Eden ini jadi Taman Eden berikutnya. Sampai seluruh bumi ini menjadi Taman Edennya Allah. Ya, sampai seluruh bumi ini dikatakan penuh dengan kemuliaan Allah. Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Nah itulah rencana Allah yang semula. Kita tahu rencana Allah yang semula memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Allah. Tetapi dia mulai dari Taman Eden. Dia percayakan manusia menjalankan mandat budaya menaklukkan bumi ini dengan perintah mengusahakan dan memelihara taman ini. Ya. Nah itu sebabnya kalau kita melihat kata memelihara taman ini, Taman Eden. Memelihara itu dipercayakan kepada manusia, itu maintaining. Ya, mengusahakan, mempertahankan tetap dalam keadaan yang seperti itu. Nah ini tidak terlalu sulit kalau kita melihatnya untuk mempertahankan. Tetapi kata yang pertama yaitu untuk mengusahakan. Ya, Taman Eden ini sudah sempurna, sudah bagus sekali, sudah baik, menyenangkan, tempat ini bagus sekali. Nah, Adam untung tidak protes kepada Tuhan, disuruh mengusahakan. Apalagi yang diusahakan dari taman ini? Apalagi yang bisa dikembangkan dari taman ini? Nah, kita jangan pernah lupa Allah suruh mengembangkan, Dia suruh manusia untuk mengusahakan, artinya bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia itu punya potensi untuk dikembangkan. Sekali lagi, segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia itu punya potensi untuk dikembangkan, untuk diusahakan. Ini diperintahkan. Ya, untuk diusahakan. Dari benih istilahnya, dari kecil menjadi pohon yang berbuah. Buahnya itu bisa dinikmati, buahnya itu bisa berguna, buahnya bisa bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Ya, apa saja yang diberikan Allah kepada kita, kita punya potensi untuk mengembangkannya. Jangan pernah lupa, itu talenta satu itu bisa dikembangkan. Ya. Jadi 2, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10, punya potensi dikembangkan. Ya, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu punya potensi dikembangkan menjadi dewasa dan penuh kemuliaan baru. Ujungnya yaitu kemuliaan. Jadi kita melihat kemuliaan ini di dalam bahasa aslinya disebutkan kabod. Kabod itu K-A-B-O-D itu punya arti punya bobot atau dia dewasa menjadi dewasa penuh seperti ini. Seperti kita lihat seorang anak kecil, dia belum bisa apa-apa. Dia belum berkembang. Nah, sampai dia menjadi dewasa penuh, Alkitab katakan dia sampai dewasa penuh,
dia mengeluarkan yang terbaik di dalam dirinya, baru dia menyatakan kemuliaan yang ada pada dirinya. Kemuliaan artinya potensinya keluar, dirasakan, bermanfaat bagi orang lain. Nah, barulah dia menyatakan kemuliaan. Jadi kemuliaan itu, saudaraku, masing-masing ciptaan dia punya kemuliaan sendiri-sendiri. Ya, bukan berarti kalau kita lihat kemuliaan itu suatu cahaya, suatu sinar. Nah, Allah mempunyai kemuliaannya sendiri. Kemuliaan Allah tentunya berbeda dengan kemuliaan yang kita miliki. Kemuliaan Allah itu ketika Allah menyatakan kemuliaannya, tentunya tempat itu menjadi kudus, tempat itu menjadi suci, tempat itu menjadi orang-orang yang datang kepadanya mesti benar-benar kudus dan suci. Nah, beda dengan kemuliaan ciptaan. Jadi kalau kita lihat burung, dia bisa terbang, dia begitu indah, kita kagum akan apa yang dia bisa lakukan, dia sudah menyatakan kemuliaannya itu. Dia sudah menyatakan kemuliaan yang ada pada dirinya. Ya, kita kagum. Kita lihat, wow, hebat, keluar kemampuan yang terbaik yang Allah berikan dari dalam dirinya. Nah, itu kita manusia, kita punya potensi, kita punya kemampuan untuk ke arah sana. Bahwa kita ini bisa menyatakan kemuliaannya. Tentunya waktu kita dipuji orang, itu bukan milik kita. Ya, bukan milik kita. Haleluya. Kita harus mengembalikan semua itu bagi kemuliaan Allah yang memberikan, yang mempercayakan kepada kita. Talenta-talenta, karunia-karunia itu dia berikan kepada kita. Nah, saudaraku, kalau kita membaca ini di dalam Mazmur 72 ayat 19. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan baca ini, kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Nah, saya kasih contoh seperti ini, kemuliaan Tuhan itu ya. Saudara lihat satu kuntung bunga yang belum mekar. Yang belum mekar itu kita ibaratkan dia seperti kemuliaan yang belum terpancar. Ya, begitu dia mekar, wow, kita mengagumi ciptaan Tuhan, kita mengagumi kemampuan dia untuk bertumbuh, berkembang secara sempurna. Dia mekar, nah mekarnya itu saudaraku, dia menyatakan kemuliaannya, warnanya luar biasa. Tidak ada kita bisa menciptakan warna seindah bunga itu, seindah bunga ciptaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa. Nah, waktu dia mekar, dia menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada ciptaan itu. Ya, begitu juga dengan kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, kita ini punya potensi ke arah situ, menyatakan kemuliaan. Tetapi yang menjadi luar biasa kemuliaan dari kita harus mengembalikannya kepada Tuhan. Yang memberikan kemuliaan itu kepada diri kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Supaya kemuliaannya memenuhi bumi ini. Supaya apa saudaraku? Tiap kali orang nanti melihat kita, melihat kemuliaan yang ada pada diri kita, dia akan berkata, wow, betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan. Ya, supaya jelas Bapakku dipermuliakan di dalam diri kita. Ya, Bapa dipermuliakan di dalam diri kita kapan? Waktu kita ini mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, yang dapat dinikmati oleh orang lain. Yang dapat berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Nah, orang dunia aja bisa, saudaraku, seperti itu. Apalagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara percaya, saudara bisa menyatakan kemuliaan Tuhan? Kita ini orang percaya, orang yang dikasihi Tuhan.
Ya, terlebih lagi kita menyatakan kemuliaan Tuhan yang Dia berikan kepada diri kita. Nah, sayang sekali setelah kejatuhan manusia, bumi ini dikutuk oleh Tuhan. Kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-17. Ya, lalu berfirmanlah firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Terus ayat yang ke-18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, tadinya manusia itu begitu senang dia bekerja. Ya, bekerja itu bukanlah satu hasil daripada dosa. Kalau kita melihat di Taman Eden disuruh mengusahakan, itu kata bahasa Inggrisnya work, to work, bekerja. Nah, bekerja itu menyenangkan. Bagi manusia yang belum jatuh di dalam dosa, pekerjaan itu menyenangkan. Bekerja itu apa? Bekerja itu kesempatan kita mengeluarkan potensi kita. Pekerjaan itu kesempatan untuk kita mengembangkan apa yang ada pada diri kita. Itu keluar, kemampuan itu keluar semua. Jadi saudaraku, jangan kita malas bekerja. Keluarkan yang terbaik dari dalam diri kita. Jangan hitung-hitungan kalau kerja. Ya, jangan hitung-hitungan capek, lelah. Semua itu dinilai oleh Tuhan bahwa saudara bisa menjadi orang yang dipercaya atau tidak. Ya, saudara, meskipun atasan kita tidak lihat, tapi Tuhan melihat engkau bisa dipercaya. Kalau Tuhan melihat engkau bisa dipercaya, ya, satu waktu atasanmu pasti akan melihatnya. Itu di promosi itu pasti akan muncul. Ya, terang itu tidak bisa tersembunyi, itu pasti keluar. Engkau pasti muncul karena terang itu tidak mungkin tersembunyi. Haleluya, haleluya. Jadi bekerjalah, kalau saudara kerja sebagai karyawan, kerjalah dengan baik. Ya, jangan sampai korupsi saudaraku, tidak cukup. Ya, Tuhan tahu saudara kerja yang baik. Walaupun atasan kita tidak baik, saudara tetap bekerja dengan baik. Karena bekerja itu intinya bukan untuk cari uang. Bukan untuk cari uang. Haleluya saudara. Ya, bekerja itu untuk mengeluarkan potensi kita. Adam tidak keluar potensinya kalau dia tidak bekerja, dia tidak bisa memberi nama segala binatang yang ada, segala jenis-jenis burung-burung sampai kepada ikan-ikan yang ada. Adam dikasih pekerjaan, baru Adam bisa keluar yang terbaik dari Adam. Nah, pekerjaan menjadi susah ini karena dosa manusia, kejatuhan manusia. Sehingga di Kejadian pasal yang ke-9 kalau kita membaca, lalu Allah berfirman, Allah memberkati Nuh dan berkata, dan anak-anak serta berfirman kepada mereka. Ya, ini setelah air bah, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini perintah yang sama diberikan kepada Adam. Tetapi ada satu kata yang hilang. Kata apa ini? Saudara mengerti? Kata taklukkanlah. Kata taklukkanlah tidak disebutkan lagi di sini. Nah, disinilah saudaraku mandat budaya itu diberikan kepada kita untuk menaklukkan bumi ini. Dengan cara mandat yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Nah, kita melihatnya sebelum jatuh di dalam dosa, kita menaklukkan dengan cara mengusahakannya dan menjaga dengan mandat yang diberikan. Kita menjaga dengan baik apa yang dipercayakan kepada kita, dan kita usahakan
usahakan, kita kembangkan, itu menjadi berguna, menjadi bermanfaat. Ya, apa yang kita miliki itu juga untuk memberkati orang lain. Nah, tetapi di sebelahnya sesudah jatuh di dalam dosa, menaklukkan ini sudah pakai naluri manusia yang sudah rusak. Ya, Kejadian 6 ayat yang kelima dikatakan bahwa manusia, Allah melihat manusia itu sudah rusak keadaannya. Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat yang kelima. Sehingga cara manusia menaklukkan bumi ini, mereka dengan cara-cara yang saya mau katakan apa ya, cara yang salah. Nah, coba kita lihat, mereka menaklukkan bumi ini untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Untuk uangnya, untuk uang, pokoknya punya uang dan kantongnya tebal. Hanya diperuntukkan untuk cuan. Lalu saudaraku, tidak punya rasa bertanggung jawab atas milik orang lain. Kita ini bertanggung jawab atas cucu anak dan cucu kita. Ya, kita bertanggung jawab juga untuk mereka bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Nama baik kita itu kita wariskan kepada mereka. Sumber daya alam dieksploitasi, pemborosan sumber energi, perusakan alam, perusakan hutan, dan dampaknya adalah pemanasan global. Es di kutub mencair, terus mencair. Hari ini kita melihat kutub utara dan kutub selatan esnya mulai mencair, terus mencair. Dan air permukaan laut itu semakin naik dan banyak pulau yang kecil-kecil itu sudah mulai tenggelam. Ya, kita juga rasakan dampak dari pemanasan global ini, saudaraku. Saudara, kalau musim panas seperti ini, saudara cukup gerah sekali panas. Ini adalah efek rumah kaca. Nah, kita melihat saja videonya, saya berikan videonya di sini. Dari alam yang indah, manusia memanfaatkan bumi yang cuma satu ini, kita punya bumi satu ini, dan dinikmati oleh 7 miliar orang setiap hari. Ya, bagaimana kita bisa bertanggung jawab juga atas pemanfaatan daripada bumi ini. Mari. Tujuh miliar lebih impian dari manusia ini, cuma satu bumi yang
di mana setiap hari kita makan, kita minum, kita menghabiskan, mengkonsumsinya dari hidup kita sehari 3 kali. Bayangkan saudaraku berapa banyak yang dieksploitasi. Kita bertanggung jawab juga atas bumi ini. Mandat budaya itu kita lakukan dengan baik, saudaraku. Nah, kita membaca di dalam budaya sorga menaklukkan bumi. Di Yohanes 17 ayat yang ke-15, ya, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya. Tuhan tidak minta kita diambil dari bumi ini, tetapi dilindungi kita dari yang jahat, dari maksud jahat, dari pikiran-pikiran yang jahat, dari pikiran-pikiran yang merusak itu, dilindungi kita. Ya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Haleluya. Kita bukan dari dunia. Ayat 17, 18. Nah, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, apa dikatakan? Demikian pula aku telah mengutus kamu. Menjalankan mandat budaya ini juga, aku mengutus kamu. Kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kita bertanggung jawab juga atas apa yang kita pakai. Nah, ini kita lihat video satu lagi. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan ini. Tanah yang kering, tanah yang tandus. Ini dalam konteks mengusahakan. Tadi baru dalam konteks memelihara. Kita memelihara bumi ini. Kita menjaganya dengan begitu rupa supaya kita bisa menikmatinya, tetap bisa mengambil keuntungan darinya. Nah, ini mengusahakan bagaimana diusahakan dari tanah yang kering, tanah yang tandus bisa menghasilkan, bisa jadi subur. Mari. Israel dikenal sebagai negara yang pertaniannya maju, padahal ia negara yang terletak di gurun Timur Tengah. Tanah tidak subur, air kurang, dan cuaca panas. Lalu kenapa pertaniannya bisa maju? Israel pertaniannya maju karena menerapkan teknologi dalam pertaniannya. Mulai dari memiliki pusat benih yang unggul khusus mengembangkan benih pertanian yang telah dikembangkan dengan teknologi rekayasa genetika. Dengan benih rekayasa genetika yang unggul, Israel mengolah lahan juga dengan teknologi. Penggunaan mekanisasi, Israel menggunakan greenhouse. Pertanian dalam rumah-rumah kaca yang suhunya bisa diatur dan bebas dari penyakit. Pengairan di Israel pun juga sangat maju. Dia menggunakan vertigasi, fertilizer irigasi. Air dicampur pupuk dalam komposisi yang tepat, kemudian dialirkan dalam pipa-pipa yang menetes ke setiap tanaman sesuai kebutuhan tumbuhan. Pertanian di Israel menjadi efisien dan produksi meningkat pesat. Dengan biaya lebih murah, Israel bisa menghasilkan umbi, buah yang melimpah. Bahkan pada daerah yang sulit air, Israel menerapkan penggunaan watergen. Watergen adalah mesin penghasil air yang bermula dari pengolahan udara menjadi air. Sehingga tak ada lagi masalah air di Israel walaupun ia negara dikelilingi gurun yang kering. Atas keberhasilannya itu, Israel menggarap pertanian di Ethiopia, negara pada tahun 1990-an yang pernah mengalami kelaparan, kini berangsur-angsur meningkat kesejahteraan setelah menetapkan pertanian seperti Israel. Malah Ethiopia diketahui kini menjadi negara adidaya di bidang pertanian di dunia, urutan ke-12. Itu berkat mengadopsi pertanian yang langsung ditangani oleh Israel. Keren bukan pertanian Israel? Ia tak hanya memajukan negerinya yang kering, dan dia juga mampu memajukan Ethiopia. Ya, haleluya. Ya, waktu kami ke Israel, itu juga sebelumnya kita pergi ke Dubai, kita melihat bagaimana pertanian itu dari Israel dikembangkan memang. Jadi mereka menghemat air itu sudah dicampur dengan pupuk. Ya, diteteskan, hanya diteteskan tiap tetes. Bayangkan saudaraku, tanah yang gersang dapat menjadi subur. Nah, ini mengusahakan, ya, kita mengusahakan kesejahteraan. Nah, kita lihat sekarang konteks dari ayat ini, melakukan mandat budaya kepada bumi ini. Yang pertama adalah memelihara. Nah, ini adalah maintenance, ya.
kita menjaga, merawat, mempertahankan yang ada. 1 Timotius 6 ayat yang ke-20, Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Nah ini ayat ini memang bukan konteksnya terhadap apa yang dipercayakan, bumi yang dipercayakan. Tetapi saya mengambil dari ayat ini, segala sesuatu yang dipercayakan kepada diri kita, ya pelihara kita memelihara apa yang dipercayakan kepada kita. Ya, ini kita melakukan the small matter, hal-hal yang kecil. Ini bagian dari kita memelihara. Yang pertama adalah disiplin hemat energi. Ya, disiplin hemat energi. Katakan sama-sama. Ya. Saudaraku, air, listrik, AC, kertas dan lain-lain seterusnya. Saya berapa kali ke WC, saudaraku, dari ibadah. Setiap kali saya ke WC, saya heran sekali. Ada yang buang air kecil, itunya masih kerannya masih ngalir terus. Wah, 2 minggu berturut-turut. Saya nggak tahu siapa yang melakukannya. Yang pasti kita nih belajar bertanggung jawab, saudaraku, atas apa yang dipercayakan kepada diri kita. Saudara, memang saudara nggak bayar itu. Dibayarin oleh gereja atas kita masing-masing kita membiayai gereja ini. Tetapi penggunaannya saudaraku harus saudara ikut bertanggung jawab dengan penggunaan. Penggunaan air gimana? Bukan berarti tidak boleh kita pakai seperlunya kita pakai. Setelah itu kita manfaatkan, matikan. Ya, haleluya. Haleluya. Listrik juga. Pakailah seperlunya, kalau tidak dipakai, matikan. Kalau kita nginep di hotel, pemakaian AC, ya biasanya kita sering masukkan supaya AC-nya tidak mati kalau kita keluar. Ya. Kita belajar hemat energi, saudaraku, itu pasti akan habis satu waktu. Bayangkan bertambahnya penduduk bumi menghabiskan sumber daya yang ada, pasti satu waktu akan habis. Nah kita jangan ngabis-ngabisin. Kita ini jalankan mandat budaya itu juga beban kita buat bumi ini. Di mana kita tinggal di sini, tinggal di dalamnya. Kita belajar bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada kita. Ya, kertas tisu juga, tisu itu kan kita, wow, gereja kita ini luar biasa sekali bisa buang air, ada tisu, kita bisa ambil, selalu disediakan. Tapi belajar tanggung jawab, saudaraku, jangan berlebih-lebihan ngambilnya seenaknya. Itu milik kita bersama, haleluya, milik kita bersama. Kita pakai untuk kesejahteraan kita, kita pakai untuk kepentingan kita. Nah, disiplin kebersihan juga, saudaraku, biasakan buang sampah, jangan sembarangan. Kita lihat gereja kita lumayan bersih. Ya, saudara, kita belajar ini small matter, masalah-masalah kecil. Kebudayaan sorga yang kita bawa ke bumi ini. Jangan buang-buang sampah sembarangan, saudara. Buka pintu mobil, buang sampah di jalan. Haleluya. Kerapian. Ya senang gak lihat rapi? Senang gak? Tapi memang capek, saudaraku, tapi budaya sorga ini rapi. Saudara pulang ke rumah, lihat rumah saudara, ya berapa kali orang ke rumah, wah rumahnya enak ya, tinggal rapi. Wah saudaraku senang pokoknya kalau rapi. Ya. Disiplin tertib waktu. Datanglah dan jangan terlambat. Puji Tuhan kita punya kebiasaan untuk di awal ibadah lebih cepat kita datang. Kalau kami datang 1 jam sebelum mulai ibadah. Ada teman-teman kami yang datang, kita ditentukan 1 jam, dia nambah lagi setengah jam sebelum 1 jam, dia tambah 1 jam setengah lagi datang. Ya, saya salut saudaraku. Itu kita bisa manfaatkan waktu yang ada, tidak terlambat.
kita antri, tertib lalu lintas juga, bagaimana kita tidak melanggar. Itu yang bagian kita, bagian yang kecil-kecil, kita pelihara yang ada. Ya, dan seterusnya masih banyak lagi. Nah, yang kedua kita lihat, ini mengusahakan. Dari tadi kita lihat sesuatu yang tidak berguna bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa berguna. Ya. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ini bukan kota tempat bangsa Israel tinggal, tetapi kota Babel di mana mereka dibuang di sana. Itu bukan kota mereka. Jadi ini satu budaya yang baik, bukan miliknya. Dijaga, diusahakan kesejahteraan yang bukan miliknya. Ya, diusahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, Tuhan katakan. Kesejahteraannya akan menjadi kesejahteraanmu juga. Usahakan, usaha. Ini mengusahakan sesuatu. Kalau kita lihat video tadi, kita salut kepada ahli-ahli teknologi itu ya, kita bersyukur mereka bisa mengembangkannya bermanfaat bagi banyak orang. Kita lihat sekarang sudah ditiru, teknologi Israel ditiru sudah di Timur Tengah, di negara-negara Arab. Saudaraku, mereka punya rencana gurun itu mau dihijaukan sama mereka. Yaitu teknologinya dari Israel pertama-tama. Ya, kita bersyukur. Nah, saudaraku, kita dipanggil juga untuk ini, mengatasi kemiskinan. Ini kita bisa. Kita mengatasi kemiskinan. Ya, saudara rajinlah bekerja. Dengan pekerjaan itu saudara bisa diberi rezeki oleh Tuhan. Kita mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, hak asasi manusia, memajukan pendidikan dan ekonomi, dan seterusnya. Ya, inilah kita pikirkan bahwa kemajuan, pengembangan, ya itu juga tanggung jawab kita. Jadi jangan hanya kita mengambil untuk diri kita sendiri, ya untuk manfaat hanya untuk diri kita. Tapi apa yang Allah percayakan itu kita usahakan, kita kembangkan sampai berguna bagi orang lain. Ini tindakan-tindakan yang sederhana yang kita bisa lakukan, saudaraku, di sekitar kita. Ya, apa yang dipercayakan kepada kita, kita bertanggung jawab atas apa yang Allah percayakan kepada diri kita. Kita melihat ayat yang terakhir ini, Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat yang ke-13, kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tapi garam itu, saudaraku, bisa menahan kebusukan. Tidak cepat busuk. Ya, ini adalah bentuk daripada kita menjaga. Kita jaga baik-baiklah apa yang dipercayakan kepada diri kita. Kita tidak memboroskannya. Waktu yang diberikan kepada diri kita, kita tidak memboroskannya. Kita bawa supaya bisa berguna bagi diri kita, bagi orang lain. Apa yang dipercayakan kepada kita, kita jaga, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Dan yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, tidak mungkin tersembunyi. Itulah mengusahakan. Ya, mengusahakan sesuatu yang diusahakan pasti kelihatan, saudara. Pasti terlihat, pasti nampak. Itu bagian daripada kita mengusahakan. Haleluya, kita bertanggung jawab atas bumi ini. Kita menjaganya, kita mengusahakannya, mengembangkannya jadi lebih baik, jadi lebih menyenangkan, lebih sejahtera. Manfaatnya kita bisa dapatkan itu dan orang lain juga senang. Orang lain melihat kita, itu menjadi kesaksian
buat Bapa kita di sorga. Haleluya. Haleluya saudara. Saudara mau menjadi saksi Tuhan? Itu salah satu cara, mandat budaya. Lakukan sebaik-baik mungkin. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Puji Tuhan.